Begitu saya turun, maka semua yang terbaik dicabut. Kepala Badan Intelijen Strategis, Majen TNI Ilyas, dialah yang menyelesaikan Poso. Silakan diskusi dengan siapapun, siapa yang menyelesaikan Poso. Tetapi dicopot sampai dengan sekarang tanpa jabatan. Termasuk Direktur A, Komandan Satuan Tugas Intelijen yang membongkar senjata, sekarang pun copot tanpa jabatan. Komandan Jenderal Kopassus, masuk Pangdam 13 Merdeka, dicopot sama sekarang, tidak ada jabatan. Dan saya tidak salah menyebutkan orang-orang yang bermasalah menempati jabatan-jabatan strategis. Yang paling penting adalah setiap prajurit bertanya, apa tolak ukur keberhasilan? Padahal prajurit bukan itu yang dicari. Tidak bisa menghadirkan TNI dengan cara itu. Karena setiap prajurit TNI, termasuk purnawirawan yang ada di sini, dalam hati nuraninya, dalam pikirannya, bukan mencari harta dan jabatan. Tetapi setiap prajurit TNI yang dicari adalah kapan dan bagaimana supaya saya bisa jadi pahlawan. Rakyat diserang, Gatot Nurmantio murka. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI akan menggelar deklarasi pada Selasa siang 18 Agustus 2020. Tugu Proklamasi dipilih menjadi tempat sakral deklarasi yang didukung ratusan tokoh bangsa itu. Salah satu tokoh yang mendukung deklarasi kami adalah ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam keterangannya, dia menyatakan bakal mengamankan deklarasi tersebut sampai selesai. Dia pun tak segan mengancam pada siapa saja yang berusaha merecoki atau membuat perkara di helatan tersebut. Kata Gatot, dia memberi garansi akan pasang badan demi suksesnya acara tersebut. Sebab kata dia, acara deklarasi ini dipandang sah di mata hukum dan konstitusi. Saya tekankan, sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantio, kata Gatot. Sebelumnya sejumlah orang menyebut kalau acara deklarasi ini menghadapi beberapa rintangan. Salah seorang aktivis yang terlibat, Gede Sriana, menyatakan, salah satunya, ketika ada properti sebuah acara sebelumnya yang belum dibongkar hingga tadi malam. Padahal kata Gede, pihak pengelola Tugu Proklamasi berjanji akan segera membongkar properti tersebut. Janji pengelola Tugu Proklamasi, properti acara hari ini dibongkar jam 17 waktu Indonesia Barat hingga jam 18.38 hingga tenda acara deklarasi kami untuk besok belum bisa dipasang, ujarnya. Dalam kicauan itu, Gede Sriana turut mengunggah gambar suasana Tugu Proklamasi yang masih terpasang tenda sebuah acara. Diketahui, deklarasi kami didukung ratusan tokoh. Dari pernyataan Din Samsudin selaku inisiator, hingga kini sudah ada 150 tokoh menyatakan dukungan. Alhamdulillah, kami didukung oleh para tokoh dari berbagai elemen bangsa dan berbagai profesi. Banyak tokoh-tokoh, lintas agama, cendekiawan, akademisi, aktivis, kaum buruh, hingga angkatan muda dan emak-emak. Ini koalisi yang menghimpun berbagai tokoh yang ada di masyarakat Indonesia, termasuk mantan Jenderal TNI Purnawirawan, kata Din. Dari ratusan tokoh bangsa yang didukung deklarasi, tercantum nama Putri Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri. Lalu ada mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Kehutanan MS Ka'ban, hingga Ketua Umum FPI Sobri Lubis. Tokoh terkemuka lain yang siap dukung deklarasi kami diantaranya ada dari kalangan akademisi, mulai sekelas Profesor C. Edi Swasino, Profesor Didi Rajbini, Dr. Ihsanuddin Nursi, dari unsur lainnya, bahkan ada Rocky Gerung hingga Refli Harun. Ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio siap menghadapi pihak yang mengganggu kegiatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI.
Hal ini Gatot sampaikan saat tokoh kami mendeklarasikan gerakannya di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Gatot menggaransikan dirinya untuk memastikan acara deklarasi kami berjalan dengan aman dan tanpa gangguan dari pihak yang ingin mengganggu gerakan ini. Sebab Gatot memandang acara ini sah di mata hukum dan konstitusi. Saya tekankan sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti. Apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, kata Gatot. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI resmi dideklarasikan di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Sebelum deklarasi, kami menjelaskan jati diri mereka. Pembacaan jati diri kami dilakukan oleh Ketua Komite KAMI, Ahmad Yani. Ada 10 butir jati diri kami yang dibacakan oleh mantan anggota Komisi 3 DPR itu. Di antaranya ialah kami berkomitmen serta berjuang demi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Puluhan masa tandingan menggelar aksi unjuk rasa saat para tokoh nasional mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Tugu Proklamasi. Pantauan kantor berita politik Ermol, puluhan masa yang turun mengatasnamakan dari sebagai KAMI dengan kepanjangan Kesatuan Aksi Milenial Indonesia atau KAMI turut menggelar aksi di Jalan Proklamasi yang berjarak hanya 100 meter dari Tugu Proklamasi. Puluhan masa aksi tersebut menolak adanya aksi dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Aksi mereka sembari membawa spanduk maupun alat peraga demo lainnya, serta menggunakan pengeras suara di dalam mobil komando. Mereka menilai bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia merupakan sebuah perkumpulan yang akan mengganggu pemerintahan Jokowi saat ini. Jangan tulari rakyat dengan virus kebencian pada pemerintah. Bunyi tulisan yang ada di poster yang dibawa masa aksi tandingan. Adanya aksi tandingan itu membuat sejumlah massa yang menggelar deklarasi geram. Mereka meminta aparat kepolisian untuk membubarkan aksi tandingan agar tidak terjadi bentrokan. Maka hingga saat ini, pihak kepolisian pun membuat barakade barisan dengan 2 lapis untuk menghindari terjadinya bentrokan antara kedua massa. Tokoh terkemuka lain yang siap dukung deklarasi kami diantaranya ada dari kalangan akademisi, mulai sekelas Profesor C. Edi Swasino, Profesor Didi Rajbini, Dr. Ihsanuddin Nursi, dari unsur lainnya, bahkan ada Rocky Gerung hingga Refli Harun. Sebab Gatot memandang acara ini sah di mata hukum dan konstitusi. Saya tekankan sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti. Apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, kata Gatot. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI resmi dideklarasikan di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya sejumlah orang menyebut kalau acara deklarasi ini menghadapi beberapa rintangan. Salah seorang aktivis yang terlibat, Gede Sriana, menyatakan, salah satunya, ketika ada properti sebuah acara sebelumnya yang belum dibongkar hingga tadi malam. Padahal kata Gede, pihak pengelola Tugu Proklamasi berjanji akan segera membongkar properti tersebut. Janji pengelola Tugu Proklamasi, properti acara hari ini dibongkar jam 17 waktu Indonesia Barat hingga jam 18.38. Saya tekankan sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti. Apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantio, kata Gatot. Sebelumnya sejumlah orang menyebut kalau acara deklarasi ini menghadapi beberapa rintangan. Salah seorang aktivis yang terlibat, Gede Sriana, menyatakan, salah satunya, ketika ada properti sebuah acara sebelumnya yang belum dibongkar hingga tadi malam. Salah satu tokoh yang mendukung deklarasi kami adalah ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam keterangannya, dia menyatakan bakal mengamankan deklarasi tersebut sampai selesai. Dia pun tak segan mengancam pada siapa saja yang berusaha merecoki atau membuat perkara di helatan tersebut. Kata Gatot, dia memberi garansi akan pasang badan demi suksesnya acara tersebut. Sebab kata dia, acara deklarasi ini dipandang sah di mata hukum dan konstitusi. Alhamdulillah,
Kami didukung oleh para tokoh dari berbagai elemen bangsa dan berbagai profesi. Banyak tokoh-tokoh, lintas agama, cendekiawan, akademisi, aktivis, kaum buruh, hingga angkatan muda dan emak-emak.